Kalau suaranya lagi sih? Ya, halo, halo. Ajeng.
Boleh. Tapi sekali ini. Iya. Oh, rezeki dhewe iki kok ora usah nulung. Mati ku aku itu pikir tak lo ngene. Dengan ini ora dipangan dek ngono urip aku ora sampai. Bayang. Ora kepikiran cuma ngarep dulu sebenarnya. Jadi bang mereka kayak mana pak barang. Kita segera nih pak jadi panas lah. Mana gua? Assalamualaikum. Gua pegangnya enak ini. Jadi yo kalah. Goreng satu ya dibungkus. Satu dibungkus sama orang ayamnya satu. Orang fisioterapi nanti diambil. Halo, selamat sore. Assalamualaikum. Selamat sore Bapak Ibu peserta Zuminar. Perlu diinformasikan, sebelum acara dimulai kami mohon Bapak dan Ibu untuk menonaktifkan speaker atau audio di monitor HP maupun laptop Bapak Ibu. Mohon para peserta agar menggunakan atau mengenakan pakaian rapi dan sopan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Direktur Rumah Sakit Jakarta Medical Center, Dr. Amrozi Jayate Mas. Yang dihormati Kepala SDM Rumah Sakit Jakarta Medical Center, Ibu Eka Ningsih. Yang saya hormati narasumber kita hari ini, Dr. M. Yunir SPPD KMD. Selamat Bapak Ibu yang sudah hadir di acara seminar kami hari ini. Para peserta, semoga ilmu yang didapat menjadi berkah. Puji kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa bertemu dalam acara virtual atau secara virtual melalui Zoom meeting pada hari ini Sabtu 9 Oktober 2021 dalam seminar kesehatan untuk awam
dengan topik pemberian insulin pasien diabetes mellitus. Bapak Ibu Saudara sekalian, pada kesempatan ini langsung saja kita buka acara dengan membaca basmalah. Bismillah. Untuk selanjutnya langsung saja pemaparan materi oleh narasumber kita. Dan untuk seksi ini dipandu oleh moderator kita yang sudah hadir. Dan sebelumnya izinkan saya untuk memberikan sedikit tentang diri. Beliau lahir 9 Juni 95. Beliau lulusan dari Fakultas Kedokteran Universitas Pajajaran. Beliau berpengalaman dari tahun 2000 tetap pengajar di Postmed Medical Course, betul dok? Kemudian di aplikasi, kemudian dokter relawan ya dok, betul? Di Wisma Atlet, dan saat ini beliau bergabung di Rumah Sakit Jakarta Medical Center. Baik, langsung saja itu sepenuhnya saya serahkan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Mur atas pembukaannya. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera saya ucapkan kepada para peserta yang telah hadir pada acara webinar sore ini. Nama saya Dr. Lukna. Sore ini saya diberikan kesempatan untuk menjadi moderator pada acara webinar dengan tema pemberian insulin pada pasien dengan diabetes mellitus. Nah, sebelum saya mulai, di Indonesia sendiri kasus diabetes atau penyakit itu mengalami peningkatan setiap tahunnya. Berdasarkan data dari International Diabetes Federation tahun 2019, Indonesia sendiri menduduki peringkat ke-7 dari 10 negara dengan jumlah penderita penyakit diabetes terbanyak, yaitu sekitar 10,7 juta. Jika tidak ditangani dengan baik, WHO pun juga mengestimasikan angka kejadian diabetes di Indonesia ini akan semakin meningkat. Makanya saya rasa juga topik ini sangat penting untuk dibahas. Nah, untuk pembahasan kali ini kita terdapat pakar dari bidangnya. Sebelum mulai saya ingin memperkenalkan narasumber kita, yaitu Dr. M. Yunir, spesialis penyakit dalam metabolik endokrin. Nah, sedikit mengenai beliau lahir di Jakarta tahun 1962 dan telah menamatkan pendidikan dokter, spesialis, subspesialis, dan doktor jurusan ilmu kedokteran di Universitas Indonesia. Beliau merupakan staf divisi metabolik endokrin Departemen Ilmu Penyakit Dalam FKUI RSCM yang saat ini juga menjabat sebagai manajer pendidikan dan kemahasiswaan program dokter spesialis dan subspesialis Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia sejak tahun 2018. Hingga saat ini beliau aktif menjadi anggota di Perhimpunan Ahli Penyakit Dalam Indonesia atau PAPDI, kemudian Perkumpulan Endokrinologi Indonesia, ASEAN Federation for Endocrine Society, kemudian Persatuan Diabetes Indonesia, dan masih banyak organisasi lainnya. Beliau juga merupakan perwakilan untuk DFood International, perkumpulan kaki diabetik di seluruh dunia. Dr. M. Yunir aktif mengikuti kursus-kursus endokrinologi di berbagai tempat, diantaranya mempelajari sindrom metabolik dan prediabetes di Belanda tahun 2004, dan kursus-kursus edukasi lainnya, ya dok ya. Kemudian dan kehormatan kami saat ini juga beliau juga aktif sebagai dokter spesialis penyakit dalam di Rumah Sakit JMC. Nah, untuk mempersingkat waktu kepada Dr. Yunir, waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, terima kasih Dr. Lukna. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Lukna yang sudah memberi kesempatan juga pada Direktur Dr. Amrosi dari Rumah Sakit JMC, serta para peserta seminar hari ini. Saya akan menyampaikan sedikit ya tentang informasi terkait diabetes ya. Kalau kita bayangkan penyakit diabetes itu bisa dari A sampai Z.
Nah, hari ini saya mau ngambil satu huruf aja ya, yang huruf I tentang insulinnya. Nanti huruf A sampai Z kita ketemu di kesempatan yang lain. Saya akan share screen saya. Bahasa Inggris ada nenek. Belum, Dokter Lupna belum bisa share ini. Sebentar dok, akan di. Ya. GMC kan gitu. Ini slide-nya dari yang Oh iya, mana cok? ya. Recording in progress. Kalau boleh saya share pakai slide saya bisa nggak ya? Biar ada yang saya edit sedikit soalnya takut kebanyakan. Bisa dokter, bentar ya dok. Tas screen sudah malah fotonya hilang. Kan dokter, bisa dok. Udah ya, ya. Oh. Mohon yang lain di mute ya biar nggak berisik. Oke, ya saya terima kasih sekali lagi. Ini kreatif kok. Aduh, ini siapa yang ngomong? Ike, siapa Ike? Oke, jadi hari ini saya memberikan informasi tentang pengguna insulin ya, bahwa ternyata kalau berdasarkan pengalaman memang sekitar 30% pasien diabetes itu memang suatu saat harus menggunakan insulin walaupun dengan beberapa kendala ya, tapi memang banyak yang sudah terindikasi tapi nampaknya belum siap untuk menggunakan insulin. Nah, saya akan kupas sedikit supaya ada pengertian tentang apa si insulin itu, manfaatnya, dan kenapa seseorang itu harus pakai insulin pada suatu perjalanan penyakit diabetesnya. Nah, kalau tadi Dr. Lukna sudah menyampaikan ya bahwa angka pasien diabetes kita itu lumayan tinggi. Ya, kalau kita lihat dari gambar ini, yang garis paling bawah, yang biru itu yang tulisannya orange, kita dapatkan angka diabetes kita dari 5,7, 6,9, sekarang 10,9%. Itu tahun 2018 dari survei yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan. Artinya kalau kita bertitik tolak pada 10%, ada sekitar 11 sampai 12 juta pasien diabetes di Indonesia. Nah, apa yang terjadi sebenarnya bahwa gula darah bisa meningkat itu, mungkin jangan terpusing ya, bahwa yang menyebabkan gula darah tinggi atau diabetes itu banyak organ yang terlibat, mulai dari pankreas, otak sendiri, otot, lemak, ginjal, hati, dan usus itu mempunyai kontribusi untuk menyebabkan kenaikan gula darah ya. Kalau dari usus, terapan makanan. Kalau dari pankreas, karena insulinnya kurang. Terus kalau dari otak, karena nafsu makan yang tinggi, tidak bisa ngerem. Terus kalau dari otot atau lemak, halo Bu Ika, tolong di mute. Oke. Ya, kalau dari perifer atau dari otot sama lemak itu bisa terjadi karena ketidakmampuan otot sama lemak untuk menyerap gula. Terus ada juga peran ginjal yang juga berpengaruh terhadap pengeluaran glukosa serta hati. Jadi secara keseluruhan ini adalah bagian-bagian host bisa matiin yang masih unmute nggak ya? Oke, ya terima kasih. Jadi kalau secara keseluruhan ini adalah bagian-bagian penting dari organ-organ penting kita yang dapat menyumbangkan kenapa gula seseorang itu bisa naik ya, terutama pada orang diabetes. Jadi kalau pada orang diabetes seluruh organ ini mempunyai kelemahan atau sudah mengalami penurunan fungsi sehingga kemampuan dia untuk mengendalikan gula darah menjadi menurun. Mbak Lupna, itu nggak bisa di-mute ya? Sebentar dong. Kayaknya bisa deh dari panitia nge-mute yang lain. Oke. Pak Mustafa. Oke, saya lanjutkan. Nah, sebenarnya apa yang terjadi kalau kita sudah pernah terdiagnosis dalam suatu perjalanannya ya, kita ketahuan diabetes, sebenarnya pada waktu kita ketahuan diabetes di awal sekalian, yaitu pada tahun-tahun tertentu,
itu sebenarnya proses kerusakan dari pankreas itu sudah terjadi sekitar sampai 10 tahun sebelumnya. Jadi artinya apa? Pada waktu ketahuan ternyata kemampuan si pankreas itu sudah turun sampai 350%. Nah, kalau perjalanan itu berlanjut, maka diabetes itu akan makin lama makin parah sehingga fungsi sel beta pankreasnya makin lama makin mengecil, menurun. Sehingga pada kondisi seperti ini satu saat obat-obat yang kita berikan kepada pasien diabetes, obat minum maksudnya ya, tidak bisa mempunyai pengaruh lagi untuk membantu memperbaiki gula darah. Ya, nah kita harus menyadari pada waktu kondisi seperti itu kita udah ada di mana perjalanan diabetes kita. Mungkin ada yang masih di awal, ada yang di tengah-tengah, atau ada yang sudah berlanjut sehingga menyebabkan dikasih apapun gula darahnya 300. Ya, jadi artinya kadang-kadang bikin frustasi kok. Saya udah benar makannya, sudah benar mengatur obat tapi tidak berespon. Nah, ini yang terjadi kalau kita lihat gambaran dari perjalanan penyakit diabetes itu sendiri. Nah, ini profil gula darah orang normal ya 24 jam selalu terjadi fluktuatif ya kenaikan gula darah yang mengikuti pola makan ya. Tetapi pada orang diabetes itu masih pada orang yang bukan diabetes itu masih bisa dijaga ya karena si pankreasnya masih mampu untuk mengeluarkan insulin berapapun makanan itu masuk ya. Jadi makin sehat pankreasnya, makan seberapa banyak pun si gula itu masih bisa dijaga, jangan sampai melebihi dari batas yang ditolerir. Nah, ini yang terjadi kalau orang normal. Nah, tetapi kalau pada orang diabetes, kenaikan itu sudah melebihi batas. Ya, jadi kalau kita lihat gambar ini, pada waktu dia tidak makan saja, gula darahnya sudah di atas batas rata-rata normal. Apalagi kalau dia makan, dia tambah lagi naik. Nah, kombinasi kenaikan gula darah puasa dan 2 jam postprandial ini bisa terjadi hanya satu saja, tapi bisa saja dua-duanya. Ya, kalau yang sudah agak parah, berarti kedua-duanya terjadi, baik gula darah puasa maupun gula darah 2 jam itu menjadi tidak normal atau di atas batas normal. Nah, pada awal-awal ketahuan penyakit ini biasanya kita coba ngatur makan, terus suruh olahraga, dan minum 1, 2, atau 3 obat. Tetapi kalau sudah sampai obat sampai 2 atau 3 tablet tidak juga bisa mengendalikan gula darah yang puasa dan 2 jam, berarti dia butuh tambahan obat lain untuk mengendalikan gula darahnya. Nah, ini polanya ya. Jadi setiap kita makan selalu begini ya. Kita harapkan kalau orang normal, kenaikan gula darahnya ada di daerah yang hijau ini. Ya, levelnya kita tentukan sendiri. Nanti kisaran antara 80 sampai 180 merupakan batasan yang ditolerir. Nah, pada orang diabetes itu meloncat semua. Ya, jadi karena pada kondisi seperti ini, pengaturan gula darah yang disebabkan oleh hormon insulin itu tidak berlangsung dengan maksimal. Sehingga ada suatu kondisi di mana kita bilang, oh ini orang masih kekurangan insulin untuk mengatur gula darahnya, walaupun obat-obat yang diberikan sudah cukup banyak. Nah, ini yang mesti disadari pada pasien diabetes ya, pada suatu saat mungkin pola ini akan menetap walaupun sudah diberikan obat-obat yang cukup banyak. Nah, saat ini segini banyak ya obat-obat diabetes itu saat ini banyak. Ada obat minum 1, obat minum 2, obat minum ketiga, terus sampai yang merah-merah ini adalah yang insulin yang suntik. Nah, yang lain itu ada lagi. Jadi artinya sebenarnya alternatif untuk memberikan obat-obat untuk diabetes saat ini tuh sudah sedemikian banyak. Ya, sehingga kadang-kadang kalau kita berobat ke satu atau lain dokter, itu kadang-kadang ada yang pakai 1, mungkin namanya metformin kalau udah hafal ya, terus ada yang tambahin 2, ditambahin 3. Tapi begitu dia pindah lagi, misalnya udah 3 tablet ditambahin, terus harus dikasih insulin, biasanya paling nolak, enggak lah, saya nggak mau cari dokter yang nggak pakai insulin. Ya pergi lagi ke dokter tempat lain, akan berproses seperti itu lagi ya. Dan biasanya kalau dia pindah-pindah seperti itu, keputusan dokter hampir sama ya. Jadi ini kayaknya udah waktunya penggunaan insulin. Nah, kalau sudah indikasi tetapi tidak menolak, apa boleh buat? Berarti kita memaksakan seseorang itu untuk mengendalikan gula darahnya dengan obat minum semaksimal yang bisa dilakukan. Biasanya
capaian gula darahnya tidak bisa mencapai maksimal. Nah, ini adalah itu yang kita akan bahas ya. Insulin itu hormon. Ya, hormon dihasilkan oleh pankreas yang tugasnya untuk memasukkan gula darah ke dalam sel. Ya, kalau insulin ini kurang, artinya hormon yang bisa membantu menurunkan kadar gula darah di dalam darah akan menjadi menurun, sehingga gula darah tidak bisa terkendali, masuklah dia sebagai diabetes, ya, sehingga gula darah yang ada di dalam darah itu tidak bisa menurun, sehingga selalu ada dalam peredaran darah. Nah, ini yang menjadi masalah karena lama-lama kondisinya akan menyebabkan berbagai macam komplikasi. Nah, ini penemuannya sebenarnya insulin itu sudah ditemukan dari tahun 2021. Ya, dulu sangat membantu untuk menyelamatkan orang yang kekurangan insulin pada saat itu, ya, sehingga penemu insulin pada saat itu dapat hadiah Nobel. Nah, sekarang dari penemuan itu sudah lebih 1 abad, ya. Bentuk insulin selalu berubah-ubah sehingga sekarang pada tahun 2020 sudah mendapatkan insulin yang kita sebut di dalam PET, ya, itu yang sangat memudahkan, sehingga kalau zaman dulu orang harus mendapatkan insulin dengan jarum yang sangat besar, ya, berasal dari pankreas sapi atau pankreas dari babi, sekarang sudah bisa dibuat dari rekayasa genetik di laboratorium. Ya, jadi insulin yang saat ini sudah merupakan insulin yang sangat murni, yang sangat aman untuk digunakan. Nah, saat ini pun kemasannya sudah seperti ini. Jadi insulin itu sudah 1 paket dengan pen, udah ada di sini ada 1 cc isinya 100 unit atau ada yang 300 unit. Jadi kalau kita buka ini tutupnya akan kita suntikanlah sejumlah insulin sesuai dengan dosis yang kita perlukan. Di sini ada jendela untuk menghitung dosis. Ya, jadi sangat praktis. Kalau sudah habis, buang, ganti yang baru. Jadi dulu sekarang pasien itu tidak usah nyedot-nyedot insulin dari botol yang berisi insulin ke dalam spet, ya. Sekarang udah dalam 1 kemasan dan sangat mudah, sangat nyaman, dan sangat praktis. Ya, jadi sebenarnya untuk menolak tidak mau karena gara-gara takut ini takut itu sebenarnya kurang beralasan, ya. Jadi kalau melihat zaman sekarang dengan kemajuan teknologi yang demikian sangat pesat, kita sudah dimudahkan untuk mendapatkan insulin atau menyuntikkan insulin. Nah, nanti pada waktu kita milih insulin, kita akan mendapatkan insulin yang kita suntikan akan menaikkan kadar insulin dalam darah yang berbeda-beda. Ya, jadi nanti tergantung merek insulin itu sendiri, ada yang bisa bekerja dalam 15 menit, ada yang 60 menit, ada yang baru 1-3 jam mempunyai efek. Dan masa kerjanya ada yang sampai 24 jam. Nah, ini pemilihan ini jenis-jenis insulin yang tadi saya sampaikan. Ini sangat ditentukan dari dokter yang merawat, ya. Jadi pertimbangan dokter akan menganalisa, oh ibu pakai yang biru dulu atau pakai yang orange dulu, karena pertimbangan-pertimbangan sudah dilakukan oleh dokternya. Ya, nah bagaimana sebenarnya insulin itu bekerja? Ya, di dalam dinding sel, insulin itu akan nempel ke daerah yang namanya reseptor. Nah, kalau insulin itu cocok dan tepat di reseptornya, gula yang ada di sirkulasi akan dibuka pintunya. Ya, pintu ini akan terbuka, masuklah gula ke dalam sel. Sehingga darah yang mengandung gula tinggi itu akan segera turun. Dan gula yang sudah masuk ke dalam sel akan disimpan sebagai cadangan yang namanya glikogen, dan sebagian lagi dipecah-pecah untuk kebutuhan energi atau disimpan sebagai asam lemak. Nah, ini proses yang terjadi kalau insulinnya bagus. Kalau insulinnya tidak ada, artinya gula yang ada di dalam darah tidak bisa masuk karena pintu untuk masuknya itu tertutup. Kenapa tertutup? Karena tidak ada insulin yang cukup. Sehingga gula itu akan beredar ke dalam darah. Nah, inilah cara kerja insulin dengan menambahkan suntikan insulin dari luar, pintu untuk masuknya glukosa akan dibuka kembali sehingga kadar gula darah di dalam
darah akan menurun sesuai dengan pemberian dan ya. Nah, ini manfaatnya. Jadi dia bisa menurunkan kadar gula darah sehingga mengurangi resiko terjadinya komplikasi. Ya, sekarang ini pasien-pasien diabetes sudah datang atau berobat dalam kondisi yang disertai dengan berbagai komplikasi. Kenapa komplikasi itu terjadi? Karena selama ini gula darahnya sering tidak terkendali, ya, tidak ketahuan, tidak terdeteksi, atau memang pengobatan yang kurang maksimal. Ya, ini akibat kemampuan dari sel pankreas, sehingga akan muncullah berbagai manifestasi yang merugikan di kemudian hari. Nah, tapi walaupun ada manfaatnya, tetapi ada beberapa efek samping, ya. Kadang-kadang kita sebut sebagai hipoglikemia atau gulanya terlalu rendah. Nah, ini biasanya terjadi karena sesudah suntik pasien itu lupa makan, ya, atau suntiknya berapa, makannya kurang, sehingga terjadilah reaksi penurunan gula darah yang berlebihan. Selain itu juga insulin dapat menaikkan berat badan, ya. Terus ada beberapa yang merasa nyeri di daerah suntikannya, dan beberapa efek yang menyebabkan kadang-kadang gulanya terlalu tinggi pada pagi hari, atau gula darah yang meningkat hanya pada pagi atau siang hari. Nah, ini perlu diwaspadai. Biasanya dokternya yang akan menganalisa begitu pasien itu kontrol, ya, sehingga kita berusaha meminimalkan efek samping yang mungkin terjadi. Tadi jenis-jenis yang tadi. Nah, sebelum mendapatkan insulin, biasanya kita ajarkan dulu pasien itu untuk menyuntik, ya. Jadi ada namanya suatu priming untuk mengurangi atau mengeluarkan udara yang ada di dalam pen, ya. Biasanya selalu diketok-ketok dulu, disentil-sentil, sehingga si udara itu ada di atas, ada dekat jarumnya. Nanti saya masukkan ke dalam yang gambar aja kali, ya. Nah, ini beberapa penunjang, ya. Ini jarum-jarum yang sudah beredar. Kalau kita bayangkan pada tahun 85 yang lalu, jarum itu panjangnya sekitar 1 cm, ya, 1 cm lebih. Nah, itu tahun 85. Sekarang sudah diproduksi jarum dengan panjang 4 mm. Jadi artinya kenyamanan untuk pasien mendapatkan insulin menjadi lebih baik, ya, lebih nyaman dengan diameter lubang hanya 4 mm. Dulu diameter lubang itu 16, 4 kali lipat, sehingga rasa nyeri, perdarahan, dan sebagainya sangat banyak. Berbeda dengan yang sekarang, dengan panjang yang lebih pendek ukurannya, dan diameter cuma 4 mili, sehingga rasa trauma atau rasa sakit menjadi minimal. Nah, kalau kita menyuntikkan, kita lihat di sini, ya, ini adalah lapisan lemak kita, bahwa insulin itu harus masuk ke lapisan lemak, ya. Nah, lapisan lemak itu, lapisan kulit itu hanya sekitar 2 mili. Sehingga kalau kita nembus sampai lebih dari 2 mili, kita akan masuk ke lapisan lemak. Jadi tidak usah khawatir dengan jarum yang 4 mili, itu pasti akan masuk ke lapisan lemak seperti ini. Jadi yang ditembus cuma 2 mili, ya. Jadi nggak usah khawatir bahwa dengan masuknya di lapisan lemak, maka efek-efek yang dikhawatirkan menjadi berkurang. Nah, ini yang tadi kita dapatkan, ya. Jadi pada waktu kita mau nyuntik, di dalam ini sering ada udara. Kita harus dorong dari belakang ini dengan memberikan dosis 2 unit, terus kita pencet supaya udara itu keluar ke atas, ya. Nah, itu saya cari tujuannya untuk mengurangi oksigen atau udara yang terperangkap pada saat kita mau menyuntikkan insulin. Nah, ini yang tadi saya sampaikan, ya. Jadi pada waktu kita langkah pertama, buka tutupnya, kita pasang jarumnya, terus kita buka tutup putihnya ini, dan kemudian kita buka tutup jarumnya. Nah, setelah itu sampai tahap ready, kita dapatkanlah jarum insulin yang ada di ujung pen ini, terus kita suntikan seperti itu, ya. Kita suntikan tegak lurus dari permukaan kulit, karena nggak usah pakai miring-miring, karena udah cukup dengan tegak lurus 4 mm jarum ini sudah yakin sampai ke lapisan lemak. Ya, ini contohnya, ya. Jadi pada waktu kita nyuntik, mau dicubit atau tidak dicubit, hasilnya sama, ya. Jadi ketebalan lapisan kulit itu hampir sama pada semua orang, ya. Yang berbeda orang gemuk atau orang kurus adalah lapisan lemaknya, ya. Sehingga pada orang yang kurus sekali memang diperkenankan untuk menyuntik
mencubit kulit supaya lemaknya itu terangkat ke atas, sehingga jarum yang kita suntikan yakin tidak menembus lapisan yang merah gitu, atau lapisan otot, karena kalau insulin itu masuk ke lapisan otot maka akan menyebabkan terjadinya efek insulin yang terlalu cepat, ya, menyebabkan gula darah menjadi lebih cepat turun. Nah, ini area-area lokasi penyuntikan yang sebaiknya diperhatikan, ya, di daerah perut, daerah paha, daerah bokong, belakang. Ya, ini daerah-daerah aman untuk penyuntikan, sehingga tidak perlu seseorang itu nyuntik hanya satu tempat selama bertahun-tahun yang menyebabkan efek samping berupa kerusakan lapisan lemaknya. Ya, ini area bagaimana kita merotasi suntik aja, titik-titik suntikan, ya. Berarti kita usahakan kalau menyuntik itu jangan satu titik terus-terusan. Ya, ini teknik aja untuk merotasi. Nomor satu, umpamanya di kanan atas, pindah ke kiri atas, terus turun ke kiri bawah, pindah lagi nanti ke kanan bawah, dan seterusnya, ya. Dari satu area, dari 4 area ini kita bisa masukkan dalam satu area titiknya itu lebih dari 10. Ya, jadi artinya dalam satu periode penyuntikan itu kalau kita rotasi dengan benar tidak akan terjadi efek samping karena penyuntikan yang terlalu terus menerus pada satu tempat. Nah, ini yang kita sebut sebagai efek samping, ya, bahwa pasien ini menyuntikkan menyuntikkan insulin hanya pada satu tempat untuk jangka waktu yang lama, bertahun-tahun, sehingga akan terjadi pertukaran atau penebalan dari lapisan kulit dan kerusakan lapisan lemak di dalamnya. Nah, ini kalau kita merotasi dengan benar tidak akan terjadi hal seperti ini, ya. Ya, salah. Terus ini penyimpanan, ya. Ingat, penyimpanan insulin harus di dinding, ya, bukan di dalam freezer. Kalau sampai terjadi insulinnya beku di dalam freezer, berarti insulin itu sudah rusak strukturnya, harus dibuang, ya. Harus disimpan di suhu sekitar 8 derajat yang ada di pintu, ya. Dan mesti diperhatikan juga pintunya ini jangan berhadapan langsung dengan daerah yang freezer, ya, ngebeku. Hati-hati. Kalau dia tidak ada tutupnya, mungkin ada baiknya insulin dipindahkan dari tempat ini, ya, karena akan mengganggu. Nah, kalau tidak punya kulkas, disimpan dalam pot tengahnya kering, di pinggir-pinggirnya diisi air. Tapi zaman sekarang kayaknya hampir seluruh pasien saat ini tidak ada yang tidak punya kulkas, ya. Ini pada kejadian di daerah-daerah yang tidak atau belum mempunyai kulkas bisa mengamankan insulin dengan cara disimpan di dalam pot. Nah, kadang-kadang pasien ngeluh nyeri, ya. Nah, apa yang harus dilakukan? Bahwa pada waktu menyuntik yakinkan suhu insulin itu harus sama. Jadi kalau dia baru disimpan di kulkas, jangan langsung disuntikan, tunggu sekitar 15 menit atau setengah jam, baru kita suntikan, ya. Jadi kalau menggunakan alkohol itu juga dapat menyebabkan rasa nyeri kalau belum kering. Jadi tunggu dulu alkohol itu mengering, baru insulinnya itu disuntikan, ya. Terus tusukan jarum itu harus pada kulit tegak lurus, ya, dan diregangkan supaya jaringan yang terkena tidak terlalu banyak, ya. Jadi nyeri itu muncul karena saraf nyeri itu ada di kulit, ya. Terus tahan piston penekan kira-kira 10 detik, ya. Jangan lebih lama karena kalau lama-lama akan menimbulkan rasa nyeri, ya. Terus hindari di daerah yang dekat akar rambut, ya, karena pada akar rambut itu akan lebih nyeri. Terus ukuran panjang jarum harus perhatikan, kalau ada yang 4 mili kenapa mesti pilih yang 8 mili, ya. Dan jarum itu harus sekali pakai atau 2 kali pakai, karena jarum yang dipakai berulang itu akan menimbulkan rasa nyeri yang lebih hebat. Nah, ini adalah contoh jarum yang digunakan berulang, ya. Kalau kita lihat ujungnya jadi tumpul, sama dengan pisau. Kalau dipakai rame-rame atau dipakai sering-sering akan menyebabkan tumpul sehingga harus diasah. Nah, ini adalah jarum yang baru, ya, tajam dan lancip. Kalau udah dipakai beberapa kali dia akan mengalami penumpulan dan
ini akan menimbulkan rasa nyeri pada waktu disuntikan. Nah, ini dampak atau bekas dari suntikan yang salah, bukan yang salah, yang sering terjadi pada daerah tertentu, otot lemak, lapisan lemaknya mengalami perubahan menjadi mengkerut sehingga dinding perutnya menjadi tidak rata, ya bergelombang. Karena ada bagian lemak yang berubah pada waktu terjadi efek samping dari penyuntikan yang berulang pada tempat yang sama. Nah, ini cara menyuntik, nyubit ya. Tujuan menyubit itu adalah untuk menarik lapisan lemak. Tapi kalau orang itu sudah cukup gemuk, tidak perlu dicubit ya. Jadi kalau dia mau mencubit pun dimanapun tetap aja masuknya di lapisan lemak. Lihat gambar seperti ini ya. Nah, ini beberapa hambatan yang sering kita hadapi ya. Ada hambatan dari dokternya, ada hambatan dari pasien. Ya, kalau dari pasien biasanya takut, khawatir efek samping, takut drop, ya, takut kepercayaan terhadap ketidakmampuan mengatur makanan dan gula, ya, menjadi alasan. Dari sisi dokternya, kadang-kadang dokter takut menggunakannya karena mungkin kurang berpengalaman atau takut reaksi hipo yang nanti dikomplain sama pasiennya. Nah, ini beberapa hoax ya, mungkin sering dengar ya, insulin. Kalau kita pakai insulin berarti gagal pengelolaan saya. Terus insulin menyebabkan kematian, ini suatu hal yang salah ya, karena dia justru mencegah terjadinya kematian, mencegah terjadinya komplikasi ya. Insulin katanya bikin ketagihan ya. Terus insulin akan mengubah pola hidup Anda. Ya, itu akan berubah polanya karena begitu Anda suntik harus segera makan ya. Jadi tidak boleh suntik untuk jalan-jalan 2 jam kemudian baru makan. Itu salah, akan menyebabkan terjadinya risiko hipoglikemi. Hoax yang lain, ada beberapa yang mengatakan saya takut nanti akan gagal ginjal. Nah, itu adalah hal-hal yang kita harus perbaiki karena ini merupakan hal yang salah, pendapat-pendapat yang salah mengenai insulin. Oke, saya rasa itu beberapa topik atau informasi yang saya rasa baik diketahui oleh pasien. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Dokter Yunir untuk materinya yang sangat jelas dan menarik sekali tadi dari penjelasannya serta ilustrasi-ilustrasinya. Selanjutnya kita akan lanjutkan ke sesi tanya jawab. Untuk peserta-peserta yang punya pertanyaan untuk Dokter Yunir, silahkan bisa diketikkan di kolom chat. Kita akan bahas saat ini. Oke, silahkan bila ada yang mau pertanyaan. Oke, nah Dok, sebelum ini mau ada pertanyaan dari saya nih Dok untuk pembahasan nih Dok. Nah, kan sudah beberapa kali nih ada juga pasien yang sudah dirawat, saat dirawat diketahui gulanya tinggi, disarankan terapi insulin, tapi kebetulan pasiennya menolak. Ada yang alasannya takut disuntik, ada yang takut efek sampingnya. Menurut dokter, bagaimana nih tanggapan dokter? Apa ada yang dokter mau sampaikan? Siapa tahu ada pasien-pasien atau keluarganya yang mendengarkan webinar ini nih dok. Ya, ini banyak sekali ya, terutama waktu kalau di beberapa ruangan kita rawat pasien udah gulanya 400, gulanya 500. Tentu kita harus pakai insulin, tunggu dulu, saya takut nanti ketergantungan, saya mesti tanya dulu sama keluarga saya. Oke, besok saya datang lagi 600 lagi masih gulanya belum mau, saya mesti konsultasi dulu sama penasehat saya, penasehat ini dulu, penasehat keagamaan, karena dia mendapatkan terapi harus begini, wah sampai hari seminggu baru mau vaksin. Nah, ruginya apa kalau dia gula darahnya terus tinggi selama perawatan maupun di rumah, itu gula yang tinggi itu akan menyebabkan berbagai macam reaksi komplikasi. Jadi sayang kalau kita udah punya obatnya, insulinnya banyak, mudah dipakai, terus tidak terlalu menyakitkan, gulanya cepat segera turun, sayang dibiarkan, jadi gulanya akan menyebabkan kerusakan, komplikasi. Itu sayangnya Dokter Lukna ya. Kira-kira kalau ada yang mau ada pertanyaan nih dok dari Ibu Hana. Oke, saya bacakan ya dok. Ya.
apakah ada jenis insulin yang disuntikan 1 kali seminggu? Kemudian pertanyaan kedua, adakah terapi untuk menghilangkan tanda-tanda penebalan akibat suntikan yang efek sampingnya itu berarti ini ya dok, tidak cara untuk menghilangkannya. Kemudian, dua itu dulu dok, nanti kita bahas bertahap ya dok. Ada beberapa. Ya, terima kasih Dr. Lubna. Jadi sebelumnya di pertanyaan dari Hana ya, bahwa kalau beberapa tahun yang lalu insulin itu masa kerjanya cuma 12 jam paling panjang. Terus ada penemuan baru sampai 20 jam. Terus sekarang ada lagi yang masa kerjanya sampai 26-30 jam. Terus sekarang ini ada lagi yang sampai 36 jam. Ya, selalu berkembang terus. Nah, kemungkinan adanya insulin suntikan 1 minggu sekali ada ya. Itu sebentar lagi kita launching atau udah launching tapi belum menyeluruh ya. Jadi nanti ada pasien-pasien yang memang takut suntik atau males disuntik tiap hari, nanti ada yang seminggu sekali. Ya, terus sekarang juga ada insulin yang tadinya disuntikan harus 4 kali, mungkin dengan insulin baru ini bisa diganti menjadi yang 2 kali ya, dengan hasil yang hampir sama. Jadi ke depan memang makin banyak lagi kemudahan-kemudahan yang dapat didapat oleh pasien yang harus dapat itu. Saya rasa itu Dr. Lubna. Oke, kemudian ini kebetulan Ibu Hana pertanyaannya ada banyak nih dok. Sepertinya sangat tertarik atau mungkin ada pasien keluarga yang mengidap gula ini mungkin ya. Dia pasien ini Ibu Hana menanyakan juga nih dok, bagian mana yang sering dilakukan penyuntikan? Ya, ada umumnya dok. sih berarti perut ya dok ya. Sehat-sehat. Pada bagian perut di sekitar umbilikus. Kemudian bagaimana dok jika kita terlambat atau kelupaan untuk insulin? Ya, oke. Insulin itu kan ada 2 atau 3 macam ya. Jadi nanti kalau ada insulin terlupa yang harusnya suntik jam 9 malam, tapi terus besoknya dia sadar belum nyuntik pagi-pagi, ya sudah suntik saja pagi-pagi. Tetapi interval yang tadinya harus tiap malam, begitu bergeser menjadi pagi, besok pagi, penyuntikan berikutnya harus ke pagi lagi, gitu. Karena apa? Masa kerja insulin yang sekarang diberikan saat itu ada yang 24 jam. Jadi kalau diberikan 24 jam dari jam 6 pagi, berarti ketemu lagi bukan malam, paginya lagi besok. Nah itu jadi akan bergeser ya. Jadi ada kekurangan atau kekosongan pada waktu keterlambatan penyuntikan insulin ya. Namun demikian memang tetap lebih baik disuntikan sebegitu dia ingat ya. Nah, untuk yang begini itu sebenarnya udah ada insulin baru ya yang toleransinya bisa sampai 3 jam plus minus. Jadi kalau kita harus nyuntik jam 10, dia lupa sampai jam 1 malam dia kebangun, itu masih boleh disuntikan dengan hasil yang sama. Ya, tidak ada beda. Kalau tadi kalau disuntikannya dengan insulin yang lama, berarti ada efek kerugian atau keterlambatan yang dapat menyebabkan beberapa risiko itu muncul. Saya rasa itu ya. Jadi nanti memodifikasi seperti itu. Terus tadi kalau yang tebal ya, Dr. Lubna, ada satu yang menanyakan kalau Ya, sudah tebal, ya berarti daerah itu ditinggalkan, jangan dijadikan tempat suntik sampai daerah itu menjadi menipis kembali ya. Nah, itu butuh waktu panjang ya. Terus Dok, gitu. kalau Ya, misalnya, gitu Dok Lipna ya. Apalagi? Dok, kalau misalnya penebalan itu nunggu dia tipis, itu ada krimnya ya, Dok? Rasanya Maaf ya, dokter, ini. Ya, itu penebalannya karena bukan Dokter. Mobil banyu es paling, Mang. Halo dokter, sebentar. Ya. Tadi jadi Mbak Hana bahwa ketebalan kulit itu kalau itu kerusakannya lapisan kulit luarnya karena infeksi, nanti dengan berlangsungnya waktu kulit itu akan kembali menipis atau seperti normal. Tapi kalau itu sudah disertai kerusakan lapisan lemak di bagian bawah, berarti area di situ tidak boleh dijadikan tempat untuk penyuntikan selanjutnya gitu. Ya. Oke, baik dokter. Nah, ini ada banyak nih dok pertanyaan-pertanyaannya. Kita akan coba pilih beberapa ya dok untuk pembahasan. Ini ada pertanyaan dari Ibu Lensi. Jadi ini pernah mengalami
jari kakinya gatal-gatal dan berair. Cuma intinya menanyakan apakah ada kaitan antara alergi dengan penyakit gula atau penyakit diabetes. Bisa menjadi ya. Jadi ada beberapa kondisi yang menjadi lebih sensitif dengan adanya gula. Tapi tidak selalu ya. Jadi mesti diperhatikan bahwa itu tidak selalu, tetapi ada penyakit-penyakit alergi tertentu yang muncul jika gula darah kita tidak terkontrol dengan baik. Ya itu mesti diperhatikan juga. Jadi memang bisa ada hubungannya dan bisa tidak ya, dokter. Baik dokter, selanjutnya ya dok, pertanyaan selanjutnya. Oke, dari Tuan Lulus Rusdianto menanyakan, pemberian insulin sebaiknya sebelum makan atau sesudah makan dok? Kemudian untuk regulasi pemberian insulin yang tepat itu dari dokter atau dari kita setelah merasakan naik turunnya kadar gula dari kita sendiri? Ya. Jadi tergantung jenis insulin ya, dokter sekarang ini ada insulin yang kita bilang untuk saat tidur. Ya, kalau dia untuk pada saat tidur artinya tidak ada hubungan dengan makan. Ya, tetapi ada jenis insulin lain yang memang disyaratkan untuk sebelum makan. Kalau itu yang terjadi seperti yang warna biru tadi ya, kita masih ingat namanya Novoresid atau Apidra, itu disuntikan biasanya terbaik sebelum makan ya, kira 10 menit, 15 menit sebelum makan, agar kadar insulin dalam darahnya segera naik dulu. Sudah naik baru makanan masuk gitu ya. Tapi kalau insulin yang untuk tidur yang kalau lantus itu tidak ada hubungannya dengan makan tidak makan, karena dia bukan mengatasi kenaikan gula darah akibat makanan. Dia mengatasi gula darah yang naik akibat produksi gula oleh hati yang berlebihan. Ya itu yang mesti dicamkan. Jadi bisa iya bisa tidak ya. Tetapi kalau tentang makan biasanya begitu pasien lupa terus ingat, ya udah segera ya pada waktu makanan itu di suap pertama kedua ingat segera suntik untuk memendekkan jarak ketertinggalannya. Saya rasa itu dokter Lukna. Ya baik dok. Kemudian ini dari Ibu Reni dok. Ibu saya saat ini adalah penderita diabetes dengan stroke, lumpuh pada sebelah kanan. Apakah boleh disuntikkan di bagian tubuh kiri? Boleh. Apa ada pengaruhnya dok kanan kiri? Nggak apa-apa ya, karena itu kan yang dipentingkan masih ada lapisan lemak dan lapisan pembuluh darahnya ya. Jadi selama itu masih berfungsi baik, silakan nggak apa-apa ya. Lanjutkan ya dok, ada dari Ibu Dini dok menanyakan kenapa luka pada pasien dengan gula sulit sembuh dok? Dokter sebentar dok. Ya, kok lanjut sendiri ya? Ya, sudah dokter. Jadi kalau sudah berlangsung lama penyakit ini dapat menyebabkan gangguan pembuluh darah. Ya, jadi selain itu juga jaringan-jaringan di sekitar itu menjadi tidak sehat, tidak mempunyai daya tahan yang baik, sehingga begitu terinfeksi atau ada luka itu segera menjadi berkembang menjadi luka yang susah sembuh ya, karena nutrisi ke daerah situ menjadi terganggu ya, tidak sebanyak nutrisi yang disalurkan oleh darah pada orang yang normal. Makanya itu kondisi ini menjadi sulit sembuh. Selain itu juga ada kenaikan beberapa parameter laboratorium yang memburuk, fungsi ginjal, terus AB-nya anemia, ya itu juga akan menghambat proses penyembuhan. Karena banyak terjadi ya dok, ini luka-luka pada penyakit diabetes, kemudian terutama yang mungkin gulanya agak terlambat ketahuannya, sehingga sulit sembuh datang dengan keluhan lukanya justru. Ya. Selanjutnya kepada para peserta sambil bertanya lewat chat, jika ada yang mau untuk bertanya langsung dengan bicara, nanti dipersilahkan, silakan raise, nanti kita akan coba unmute. Oke, sambil melanjutkan kita bahas lagi ya dok yang sudah bertanya lewat chat ya dok. Dari Rifortus, dok, apakah cara mencegah terjadinya diabetes? Apakah ada cara mencegah terjadinya diabetes? Ada, bisa memperlambat dengan lifestyle ya, dengan olahraga yang cukup, terus mengatur makan, menjaga berat badan.
ya lakukan olahraga atau exercise yang teratur, itu juga menjadi salah satu cara untuk menghindari atau memperlambat terjadinya penyakit ini. Ya, jadi kalau di kota besar mungkin agak sulit mencari daerah untuk olahraga, tapi sekarang itu kan ada banyak track ya untuk sepeda ya, jadi bisa lebih banyak kesempatan untuk olahraga. Saya rasa itu sebenarnya bisa ini dicegah ya, karena ada penelitiannya di luar negeri dengan melakukan hal-hal seperti ini bisa memperlambat terjadinya penyakit diabetes sekitar 5 sampai 10 tahun kemudian. Gitu. Kan lumayan. Iya benar dok, lumayan ya dok, 5-10 tahun. Bisa dengan gaya hidup sehat ya dok, mungkin selain bersepeda. Kalau zaman sekarang mungkin bisa aerobik di rumah dok, lagi fase social distancing, banyak yang di rumah, mungkin bisa sambil olahraga di rumah ya dok ya. Oke, kemudian ini ada pertanyaan dok dari Guenia. Selamat sore dokter, izin bertanya apakah diabetes penyakit turunan dan apakah diabetes hanya sudah usia lanjut atau bisa juga mengenai anak-anak atau remaja? Sekarang bisa semua ya. Jadi keturunan ya, terus pada usia lanjut ya, pada usia muda juga ya. Karena tadi gambar penyebabnya itu banyak ya, bisa ada berbagai macam faktor. Jadi artinya tadi peran usus, kalau dimasukin makanan sebanyak-banyak ya automatically beban si pankreasnya menjadi lebih tinggi, sehingga bisa terjadi pada anak-anak atau yang dewasa muda yang terutama yang gemuk ya. Itu yang menjadi salah satu faktor risiko kita bilang ya. Baik dokter. Kemudian jika ada yang mau bertanya dari peserta dari untuk live-nya silahkan untuk raise hand saya minta atau bisa lewat chat. Oke, lanjut ya dok dari Ibu. Ini ada pertanyaan yang vaksin tuh dokter Lukna. Suntik vaksin apa suntik insulin di tempat yang sama. Ya. Oh ya dokter. Dari izin bertanya dari Ibu Dian nih dok, apakah berpengaruh setelah pasien disuntik insulin kemudian disuntik vaksin di lengan yang sama di tempat disuntikan? Ya, sebenarnya sih belum ada datanya ya, tapi kalau lihat dari prosesnya mungkin ada baiknya dihindari, dipisah. Nah, tapi kalau kita lihat vaksin itu kan volumenya cuma 1 cc ya kalau nggak salah. Jadi gumpalan vaksin yang masuk ke dalam darah areanya 1 cc itu berapa sih? Nah, itu nanti kalau insulin kita suntikan lagi dengan volume upaya dapat 30 unit, 30 itu kan berarti sepertiga cc. Ya, kalau kita jarakin 0,2 cm, ya berarti nggak akan kesenggolan gitu loh ya. Tetapi untuk lebih amannya akan lebih baik daerah suntik itu dibebaskan dulu berapa hari, sementara cari lokasi lain untuk disuntikan. Ya kan bisa di perut atau bisa di paha. Baik dokter, kemudian ini ada pertanyaan terkait juga nih dok, penyuntikannya. Nah, dari Ibu Rina, izin bertanya dok, jika kita menyuntikkan insulin kan harus didiamkan karena ada tetesannya. Kira-kira berapa lama setelah disuntikan? Oh itu, ada sekitar 10 detik. Biasanya kita ajarin sampai menghitung 10. 1, 2, 3, sampai 10, itu lebih kurang 10 detik. Memberi kesempatan tetesan terakhir itu masuk. Gitu. Jadi didiamkan dulu ya dok? Didiamkan dulu, ya. Baik dok, kemudian dari Ibu Devi nih dok, izin bertanya dok, kira-kira jangka waktu pemakaian insulin itu sampai berapa lama? Apakah masih bisa diberhentikan? Bisa ya, bisa tidak. Karena kalau pada penyakit yang masih akut, terutama yang baru dalam perawatan sakit berat di rumah sakit, biasa kita lanjutkan kan. Nah itu dalam periode beberapa lama dia masih perlu pakai insulin, tapi setelah itu kalau kondisi penyakitnya sebenarnya masih baik, karena dia naiknya itu gara-gara ada infeksi umpamanya, kayak COVID kemarin ya, bukan adanya COVID itu pada naik semua, tapi setelah COVID-nya sembuh, itu ikut sembuh juga turun. Nah itu kondisi-kondisi yang bisa menjelaskan kenapa satu orang bisa sembuh, yang lain harus berlanjut. Nah, yang berlanjut itu biasanya memang udah ada historinya, ya udah ada historinya selama dirawat di rumah sakit,
tidak terkendali dan tidak disarankan minum obat, diganti suntik. Nah, setelah mau pulang, kita bisa nilai itu. Kalau waktu sebelum masuk ternyata emang sudah jelek kondisinya, biasanya kita teruskan. Ya, jadi bisa iya, bisa enggak, tergantung penyakitnya. Tergantung dari mungkin dari pola hidup pasiennya juga ya dok, dari Tambahannya, hasil gulanya. ya. Kemudian, wah banyak sekali nih dok pertanyaannya. Dari Irfan Nadia, izin tanya dok, untuk pemberian insulin apa harus sesuai rumus sliding scale atau atau tergantung dengan naik turunnya gula? Ya, tergantung naik turun. Biasanya kita evaluasi dalam periode 1 hari, itu kebutuhan yang kita berikan berapa, tapi hasil pemeriksaan pemeriksaannya berbeda. Jadi nonton, jaluk. Sebentar dok, maaf dok. oh Halo dokter. ya, kok bisa unmute sendiri ya? Kok saya ya? Kalian nggak diapa-apain? Oh, mungkin ini dari hostnya nih dok, ada beberapa ini. Apa ya dok lagi di ini? Mohon maaf dok. Dok. Ya. Apa tadi? Untuk kalau dosisnya biasanya kalau pasien sudah dipulangkan dengan insulin sudah dengan dosis tertentu ya dok, sudah dengan. Ya. Sudah ada perhitungannya berdasarkan data-data terakhir. Dan nanti di rumah biasa kita minta pasien untuk mencatat ya. Kalau punya alat kita catat hasilnya, terus konsultasikan waktu kontrol berikutnya gitu. Baik dokter, biasanya kalau sudah pulang, biasanya untuk sliding scale untuk pasien-pasien yang dirawat inap ya dok, biasanya baru terdeteksi gulanya tinggi, kita mulai dengan sliding scale, kita sesuaikan dengan hasil tesnya. Betul. Kemudian ini dari Ibu Dini dok, maaf dok izin bertanya, jika ibu hamil mempunyai penyakit diabetes mellitus, apakah berbahaya atau tidak? Kenapa tadi? Sorry. Untuk ibu hamil yang terkena diabetes mellitus, apakah berbahaya atau tidak, dok? Ya, semua batasan yang tidak normal kalau didiamankan akan bahaya. Ya, jadi kalau sudah ketahuan levelnya di atas rata-rata, harus segera konsultasi untuk mendapatkan pilihan pengobatan. Ya, jadi anggap semua penyakit ini berbahaya. Ya. Kemudian ini dari pertanyaan nih dok, sore dokter, pada pasien diabetes awal, apakah perlu dicek kadar gula setiap hari untuk mengetahui dosis obat atau insulin sudah sesuai apa belum dok? Ya, bisa ada benarnya. Jadi bisa kita sarankan untuk lebih sering ya, mau tiap hari atau 2 hari sekali terserah. Itu tergantung dari situasinya. Kadang-kadang sih sebenarnya kalau tidak urgensi atau tidak ada kedaruratan yang harus segera melakukan perubahan, biasanya kita dapat melakukan perubahan tiap 3 hari. Nah, cuman data 3 hari untuk ngambil keputusan itu bisa kita dapat dari pemeriksaan yang dilakukan setiap hari. Nah, kalau sudah kedapatan kebutuhannya berapa, mungkin selanjutnya kita nggak usah setiap hari lagi ya, sesuai dengan perkiraan kita mungkin seminggu 2 kali aja atau seminggu sekali. Yang penting obat-obat yang kita sarankan, jadwal dan sebagainya harus diikuti dengan benar ya, itu untuk meyakinkan ya. Baik dok, izin karena keterbatasan waktu nih dok, satu pertanyaan terakhir ya dok. Ya, silakan. Oke, ini dari Bapak Firman dok, jadi punya mertua saat ini dengan diabetes mellitus pakai insulin, gula darahnya sebelumnya 370, jadi tinggi dok. Sekarang sudah dengan suntikan 5 unit, gula darahnya sudah bagus, sudah 165, sudah di bawah 200. Kira-kira apakah insulinnya bisa diganti dengan obat minum dok? Untuk tahu apakah akan bisa di stop atau tidak, bisa dilakukan sendiri untuk mengeceknya ya. Jadi yang tadinya 5 unit, coba diturunkan jadi 4 atau menjadi 3. Nah, dengan penurunan dosis, apakah target pencapaiannya juga ikut berubah? Ya, kadang-kadang di stop ini jadi naik karena hasil 140-165 itu karena dengan 5 unit yang tadi disampaikan. Ya, jadi hati-hati kalau kita mau nyetop, bisa kita latih dulu untuk pelan-pelan, tapi kalau waktu penurunan dosis yang sekitar 2 unit
itu menyebabkan gula darahnya jadi kacau balau lagi, berarti yang tetap harus pakai obat itu. Oke dok, Oke, ada pertanyaan terakhir lagi nih dok ini dari Pak Robinson, sebelumnya pasien Dokter Yunir dari tahun 2019. Beliau menanyakan nih dok, bila saya kan tidak boleh pakai obat atau suntik insulin selama 2 tahun ini, gula darah saya di bawah 150. Apakah masih harus cek gula darah secara rutin dok? Kalau rutin memang tidak ada panduan harus berapa kali. Kalau lihat data Pak Robinson ini sudah terkontrol dengan baik, mungkin frekuensinya bisa dijarangin mungkin seminggu sekali saja, gitu ya. Yang penting jangan sampai didiamkan sampai bertahun-tahun baru, saya udah lama nih nggak tahu. Nah, mungkin bisa 2 minggu sekali. Kalau angkanya masih baik, boleh dijarangin. Tapi mungkin ada baiknya setiap 6 bulan periksa HbA1c-nya kali ya, biar lebih jelas apakah memang sudah terkontrol baik atau tidak. Ditakutkan pas dicek rendah, tapi ternyata sehari-harinya masih agak tinggi ya dok? Ya, betul. Baik. Mohon maaf kepada para pertanyaan-pertanyaan dari peserta lain tidak bisa satu persatu kami bahas. Tadi saya coba baca sebanyak mungkin, cuma karena keterbatasan waktu juga. Mohon maaf ya dok, tidak bisa dibahas semua. Mohon maaf kepada para peserta. Nah, izin sebelum di terakhir saya sedikit membuat kesimpulan dari beberapa materi tadi yang sudah disampaikan oleh Dr. Yunir. Pertama tentang insulin sendiri adalah hormon untuk mengatur kadar gula dalam darah. Pada penyakit diabetes mellitus terjadi gangguan dari fungsi insulin ini sehingga kadar gulanya pada pasien tidak terkontrol. Efek samping dari penggunaan insulin ini pasti jika disarankan dari dokter karena melihat dari kurva gula darah dari pasien sendiri, dan ini sangat individual ya dok ya, sangat tergantung dari pasiennya masing-masing. Kemudian masih ada dapat efek samping yang terjadi, cuma bisa diatasi dengan penggunaan yang tepat, dengan terutama yang paling sering terjadi yang tadi ditanyakan, kerusakan lapisan lemak dan kulit. Bicara pencegahannya salah satunya adalah dengan rotasi lokasi penyuntikan. Seperti itu mungkin sedikit yang bisa saya simpulkan dari seluruh materi Dr. Yunir yang sangat menarik dan sangat jelas. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi dok. Terima kasih banyak untuk ilmunya sudah sharing. Insya Allah sangat bermanfaat untuk kami dan untuk peserta-peserta yang mendengarkan. Ya. Baik, terima kasih atas waktunya. Dengan ini saya. Terima kasih banyak. Ya, dok, dengan ini saya kembalikan ke MC, ke Mbak Mur. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian yang terhormat. Demikian acara kita pada sore hari ini. Semoga acara Zoominar hari ini memberikan manfaat bagi kita semua. Dan terima kasih kepada narasumber, moderator, Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir di Zoominar kali ini. Baik, apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri acara seminar sore hari ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pamit ya. Makasih Dr. Lukna, Dr. Amrosi. Dokter. Terima Ya, kasih. Waktunya makasih. kurang dokter. Nanti bikin sesi kedua ya dok. Boleh, Jam. atur aja. Bagus banget. Terima kasih dokter. Ya. Salam sehat. Cukup tertarik dokter. Oke.